teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Ye Xiaolei menjulurkan lidahnya. Apa hubungannya dengan itu? Berdasarkan cara manusia menghitung usia, saya setidaknya berumur 10.000 tahun. Di hadapanku, kamu hanyalah seorang anak kecil. Long Hao Chen tetap diam saat dia menatapnya. Dia mempercayai perkataan gadis itu, tapi mengatakan bahwa dia akan menjadi senior dari zaman kuno terasa tidak realistis, karena penampilan gadis ini hampir sama dengan gadis kecil. Ye Xiaolei menjawab dengan biasa saja, tentu saja kamu menyebalkan, kamu adalah putra cahaya, jadi mengapa kamu membiarkan dirimu terinfeksi dengan kekuatan ahli nujum, keajaiban ahli nujum yang cukup kuat, apakah kamu tidak takut cahaya hatimu sendiri menjadi rusak? Long Hao Chen memberinya tatapan serius, jika kamu memiliki metode untuk membantu saya menghilangkan hubungan saya dengannya, saya akan sangat berterima kasih kepadamu. Ye Xiaolei sedikit terkejut, katakan padaku bagaimana kamu bertemu dengan ahli nujum itu, saya akan mendengarkan. Long Hao Chen kemudian menceritakan kisahnya di Gua Mendesis serta hal-hal yang terjadi di Menara Keabadian. Mendengar kata-katanya, Ye Xiaolei terdiam beberapa saat, menatapnya dengan bingung. Bagaimana mungkin, ahli nujum elemen cahaya, mungkinkah orang ini sama denganmu, salah satu dewi cahaya pilihan dewa, ini terlalu sulit dipercaya, karena dewi cahaya terpilih telah menjadi ahli nujum, sesuatu yang mendalam pasti telah terjadi padanya. Long Hao Chen bertanya dengan heran, apakah hanya pengguna elemen ringan dengan fisik putra cahaya yang dapat berlatih dalam nujum elemen ringan? Ye Xiaolei memberinya anggukan serius, ya, ahli nujum adalah pekerjaan yang kotor, berhubungan dengan mayat dan kematian, ini adalah penghujatan tertinggi terhadap cahaya, dan hanya tubuh paling murni dari putra cahaya yang dapat menghindari kerusakan oleh kekotoran ini, menjaga hatinya yang murni sambil berkultivasi sebagai ahli nujum suci. Namun hal ini bahkan lebih sulit dicapai dibandingkan jika kamu berhasil menjadi dewi alam. Orang ini hanyalah jenius terhebat di antara manusia. Mengenai definisi yang dipilih dewa, Long Hao Chen telah mendapatkan seluruh pemahamannya dan tidak membutuhkannya untuk menjelaskannya lebih jauh. Namun, ini masih sangat mengejutkannya. Mungkinkah ahli nujum suci itu, Elux bencana tidur yang tertidur, juga merupakan salah satu dewa pilihan, dan yang muncul ribuan tahun lalu? Long Hao Chen dan Ye Xiaolei saling menatap, mereka sangat terkejut. Mereka mempunyai rasa ingin tahu yang sama, dan inilah alasan mengapa bencana tidur, putra cahaya pada waktu itu, memilih untuk menjadi ahli nujum. Aku tidak dapat membantumu, Ye Xiaolei berkata dengan sedikit kepahitan. Mengingat Elux bencana tidur ini cukup kuat untuk meninggalkan menara yang terhubung secara spasial, dia seharusnya telah mencapai tingkat setengah dewa. Ini jauh dari apa yang bisa saya tangani. Bahkan jika adikku masih di sana, dia juga tidak akan bisa memutuskan hubunganmu dengannya. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi padanya. Saya percaya bahwa ketika kamu dapat mencapai puncak menara itu dan menerima warisan sejatinya, kamu akan mendapatkan sebagian dari kenangannya. Mencapai titik ini, dia menghela nafas ringan, tetapi bahkan ahli nujum berelemen ringan tetaplah ahli nujum. Nujum adalah pasangan dari kehidupan, dan karena aku adalah elemen kehidupan, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini bersamamu. Sungguh memalukan setelah aku menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan dewa pilihan sepertimu, hingga aku tetap tidak bisa pergi. Aku sudah menunggu lebih dari 10.000 tahun. Long Hao Chen terdiam, dan tidak tahu bagaimana dia harus membalasnya, hanya memberinya tatapan tak berdaya. Setelah memberinya pandangan lama yang tidak puas, Ye Xiaolei akhirnya mengusulkan, oke, bagaimana kalau membuat kesepakatan denganku, bagaimana? Kesepakatan macam apa? Long Hao Chen memberinya tatapan khawatir. Gadis ini tidak boleh dinilai dari penampilannya sebagai gadis berusia 6 atau 7 tahun, dan mungkin adalah penjaga surga ilusi ini. Ye Xiaolei dengan sedih melanjutkan, mengapa kamu begitu tegang? Ini tidak akan merugikanmu, kamu hanya akan mendapat untung. Apakah kamu melihat ini? Dia menunjuk 8 tungku spiritual di sisinya. Long Hao Chen mengangguk serius. Ye Xiaolei berkata selanjutnya, tungku spiritual ini semuanya untukmu,
dan aku bisa membebaskanmu dari keharusan lulus ujian berikutnya sebelum meninggalkan surga ilusi. Kamu hanya harus langsung melalui tes terakhir. Dengan cara ini, selama orang-orang ini tidak terlalu serakah dan tidak memiliki terlalu banyak tungku spiritual yang berasimilasi, pada dasarnya tidak akan ada masalah apapun, dan manfaatnya akan sangat besar. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Hei, kamu baik-baik saja dengan itu atau tidak? Kamu tidak memiliki dorongan seorang pria sama sekali. Akankah membunuhmu jika memberiku jawaban langsung? Ye Xiaolei menanggapi dengan sangat tidak puas. Bahu Long Hao Chen tampak kaku. Bukan hanya untuk diriku sendiri aku harus mengambil tanggung jawab, tapi untuk rekan-rekanku juga. Ye Xiaolei berkata, tapi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya ingin tetap berhubungan denganmu, melalui hubungan mental, untuk masa depan. Ketika saya membutuhkan bantuan kamu, hanya monyet yang menolak. Misalnya, Long Hao Chen terus bertanya. Ye Xiaolei membuka matanya lebar-lebar. Contoh seperti apa yang kamu inginkan? Long Hao Chen menjawab, saya ingin tahu tentang situasi terburuk yang mungkin membutuhkan bantuan saya. Ye Xiaolei tiba-tiba tampak marah. Jika itu benar-benar menjadi yang terburuk, itu hanya akan memudahkanmu. Ini tidak akan menimbulkan kerugian bagimu. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak hanya berpenampilan seperti perempuan, tapi sifatmu juga sama membuang-buang waktu. Jika kamu tidak ingin membuat kesepakatan, biarkan saja. Long Hao Chen tidak marah, tapi hanya berbalik dan menuju ke arah puncak bukit. Ye Xiaolei benar-benar marah padanya, menginjakkan kakinya sendiri ke tanah, namun pada akhirnya mengikutinya. Jika itu benar-benar sampai pada situasi terburuk yang mungkin terjadi dan kamu tidak membantuku, kamu manusia sudah selesai. Long Hao Chen berbalik lagi, menatapnya sambil tersenyum sebelum melakukan isyarat untuk memberi isyarat padanya bahwa dia ingin tahu tentang detailnya. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Long Hao Chen dan Ye Xiaolei kembali ke puncak bukit, ekspresi mereka kembali normal. Seperti tidak terjadi apa-apa, Long Hao Chen tersenyum sambil melihat yang lain, termasuk Zhang Fangfang yang sedang duduk dalam kondisi berkultivasi. Semuanya, mari berbagi tungku spiritual. 8 tungku spiritual yang awalnya berkumpul dekat Ye Xiaolei sekarang berputar di atas kepala Long Hao Chen. Semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 21 saling memandang, sebelum tiba-tiba berteriak bersorak. Long Hao Chen berbalik untuk melihat Ye Xiaolei, menyatakan, aku akan mengganggumu. Ye Xiaolei dengan sedih menjawab, saya tahu. Mengatakan itu, dia melakukan gerakan jarinya yang menyebabkan sekumpulan lampu hijau mengarah ke semua orang, merasa seolah-olah tubuh mereka terjebak dalam cairan lengket, yang lain merasa tidak mampu bergerak, dan segera, mereka melihat tungku spiritual terbang ke arah mereka. Namun, bukan berarti setiap orang mendapatkan tungku spiritual. Long Hao Chen tidak mendapatkan apapun, Cai Er memperoleh 1, dan dari yang lain, Wang Yuan tidak mendapatkan tungku spiritual lagi. Sebaliknya, Han Yu yang sebelumnya tidak memperolehnya malah mendapat 2 dan 2 di antaranya tersisa muncul di depan Zhang Fangfang. Ye Xiaolei melambaikan tangannya, menyatakan, saya melakukan distribusi terbaik berdasarkan kompatibilitas kalian sendiri. Semuanya, seraplah tungku spiritual kalian masing-masing, lalu kamu bisa pergi dari tempat ini. Cai Er menatap Long Hao Chen dengan pandangan merenung, seolah bertanya mengapa dia tidak mendapatkan tungku spiritual sama sekali. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, saya memperoleh cukup banyak dari perjalanan ini. Ye Xiaolei berkata sambil mendengus, tidak ada yang cocok untuknya, cepat lakukan itu. Semua yang lain dengan cepat menyerap tungku spiritual mereka sendiri. Wang Yuan yang diam tanpa sadar memandang Zhang Fangfang yang sedang berkultivasi jauh dari mereka. Saat itu, Zhang Fangfang membuka matanya sedikit demi sedikit. Matanya memancarkan cahaya keemasan samar, kebetulan menatap ke arahnya. Wajah Wang Yuan terlihat sangat kaku sebagai reaksi terhadap tatapan itu, sebelum dia mengangguk padanya. Long Hao Chen menyatakan, saudara Zhang, cepatlah mengasimilasi mereka, kedua tungku spiritual ini untukmu. Tentu saja, di antara tungku spiritual ini, tidak ada yang cocok untuk Long Hao Chen. Sebanyak 5 milik elemen cahaya, Sima Xian mendapat 1, sementara Han Yu, dan Zhang Fangfang juga mendapat 2 masing-masing. Ini semua bisa diserap oleh Long Hao Chen, tetapi menurut kata-kata Ye Xiaolei, menyerap terlalu banyak tungku spiritual tingkat rendah ini malah akan membatasi kemungkinan masa depannya. Dan selain itu, seiring dengan kebangkitannya sebagai dewa pilihan, putra cahaya, Long Hao Chen merasakan kesenjangan baru yang terbentuk antara rekan-rekannya dan dirinya sendiri.
Dia juga berpikir untuk membantu rekan-rekannya tumbuh secepat mungkin. Semua orang adalah bagian dari tim yang sama, dan kesenjangan yang terlalu lebar dalam tim akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan seluruh kelompok di masa depan. Karena ini baru penyerapan awal, prosesnya sangat sederhana. Kemudian setiap orang memiliki ekspresi gembira setelah melakukan asimilasi awal ini. Ketika orang terakhir selesai mengasimilasi tungku spiritualnya, Ye Xiaolei menyatakan, "Oke, kamu dapat kembali ke kuil sekarang. Ingatlah bahwa ujian terakhir dari surga ilusi tidak dapat dihindari, dan itu akan berupa peleburan tungku spiritual. Mereka yang berada dalam kelompokmu yang memperoleh 2 atau lebih tungku spiritual akan membutuhkan kemauan yang besar untuk mengelolanya. Jika kamu gagal, hasil yang lebih baik adalah tersebarnya tungku spiritual, tetapi sangat mungkin kamu akan kehilangan nyawa." Benar sekali, ini adalah misteri terbesar dari surga ilusi. Tidak peduli berapa banyak tungku spiritual yang diperoleh di sini, pada akhirnya semuanya menyatu menjadi satu. Namun bahaya besar ini juga merupakan sebuah peluang. Tungku spiritual yang akhirnya menyatu pasti akan memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Namun jika gagal, hal ini juga akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Mungkin mereka yang dibawa pergi oleh Kaisar Dewa Iblis dapat mengandalkan metode khusus mereka untuk mengasimilasi beberapa tungku spiritual, tetapi mereka juga akan kehilangan kesempatan untuk menyatu. Ini sebenarnya adalah rahasia terbesar yang diketahui kuil imam. Alasan mengapa kuil aliansi berani membiarkan iblis-iblis itu masuk adalah karena mereka tidak takut membiarkan mereka mendapatkan lebih banyak tungku spiritual. Ketika menggabungkan lebih dari 3 tungku spiritual, bahayanya akan sangat tinggi dan peluang keberhasilannya sangat rendah. Terlebih lagi, surga ilusi itu sendiri menolak elemen kegelapan. Namun, aliansi kuil dan petinggi kuil imam tidak menyangka Kaisar Dewa Iblis bisa ikut campur dengan cara ini, menyelamatkan pusat kekuatan iblis itu dan menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Dan kali ini, pusat kekuatan iblis membunuh sebagian besar pemburu iblis yang masuk. Dalam hal kerusakan, kedua belah pihak kehilangan banyak. Tetapi iblis kehilangan lebih banyak. Bagaimanapun, hanya penerus dari berbagai dewa iblis yang mati dalam perjalanan ini. Gumpalan cahaya lemah bergerak secara mandiri, berbentuk bola hijau yang melayang di belakang punggung semua orang. Di belakang mereka ada kilatan cahaya hijau yang menutupi tubuh mereka, lalu menghilang. Long Hao Chen adalah orang terakhir yang menghilang. Ye Xiaolei melambaikan tangannya padanya, dengan lembut menyatakan kata-kata, "Terima kasih." Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat? Perubahan aneh terjadi pada setiap orang, yang menjadi sendirian di ruang hijau, hanya dipenuhi dengan warna hijau tak berujung dan menerapkan ikatan yang tak tertandingi, tidak dapat meninggalkan tempat ini. Setiap orang menyelesaikan asimilasi tungku spiritual mereka sendiri dalam posisi bersila. Karena setiap orang menyerap jumlah tungku spiritual yang berbeda, proses asimilasi secara alami berbeda untuk mereka semua. Uji coba untuk memulai proses ini langsung dibatalkan oleh Ye Xiaolei, sehingga mereka diselamatkan dari uji coba ini dan akan langsung dibawa untuk memadukan tungku spiritual mereka sendiri. Di antara mereka, orang yang memiliki waktu paling mudah tidak diragukan lagi adalah Long Hao Chen. Dia tidak mendapatkan tungku spiritual baru di surga ilusi, dan karena itu hanya tinggal di sini sebentar, sebelum berangkat ke ruang berikutnya dengan secercah cahaya di tengah gelombang hijau. Kemudian, percobaan terakhirnya untuk peleburan tungku spiritual dimulai. Yang lain tidak mengalami masa-masa yang mudah untuk proses asimilasi. Wang Yuan dan Cai Er hanya memperoleh 1 tungku spiritual baru, sedangkan yang lainnya memiliki 2 tungku spiritual untuk diasimilasi sepenuhnya. Meskipun dilakukan secara berurutan, untuk mengasimilasi beberapa tungku spiritual biasanya mengharuskan seseorang melewati kesulitan yang cukup besar. Cai Er dengan cepat menyatu dengan tungku rohaninya. Sebagai pemegang putri suci samsara, dan satu-satunya dewa terpilih selain Long Hao Chen, menggabungkan tungku spiritual dengan atribut yang sama seperti miliknya sama sekali tidak memiliki tantangan, bahkan jika ini sudah menjadi tungku spiritual ketiga yang dia menyerap. Tungku spiritual yang diserap Cai Er kali ini secara alami tidak bisa dibandingkan dengan tungku spiritual samsara miliknya, tapi tingkatnya sama dengan tungku spiritual 1000 serangan miliknya. Tungku spiritual ini diberi nama Real Shadow, cocok digunakan oleh para asasin, karena hanya asasin dengan kemampuan serupa yang bisa menampilkan kekuatan penuh dari tungku spiritual ini. Saat digunakan, Real Shadow akan memungkinkan untuk membuat bayangan yang dibuat oleh seorang pembunuh menjadi nyata. Dalam keadaan aslinya, tungku spiritual bayangan nyata akan menghasilkan efek ini selama kira-kira 3 detik.
namun seiring dengan perkembangannya, durasi ini akan meningkat. Kegunaan terbesarnya adalah kemampuan membuat bayangan di belakang menjadi nyata, memberi mereka kekuatan bertarung yang sama dengan penggunanya, meski hanya bertahan selama 3 detik, efeknya tidak diragukan lagi mengubah permainan di beberapa saat penting. Mengingat kekuatan Chai dengan tambahan True Shadow ini, efektivitas serangannya di medan perang pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bayangkan saja, jika dia menggunakan tungku spiritual samsara sambil juga menggunakan bayangan nyata, betapa menakutkannya hal itu. Tentu saja, tungku spiritual ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan sesuka hati, 3 kali sehari adalah jumlah maksimum yang dapat digunakan. Sayangnya, tungku spiritual ini harus menyatu dengan 2 tungku spiritual Chai lainnya segera setelahnya, dan masalah terbesar Chai adalah apakah dia berhasil menggabungkan ketiganya atau tidak. Dia juga satu-satunya orang yang memadukan 3 tungku spiritual dalam perjalanan ini. Penyerapan bayangan nyata dicapai dengan cepat, dan selanjutnya, Chai mendapati dirinya basah kuyup di kolam hijau, sama seperti yang terjadi pada Long Hao Chen. Wang Yuan hanya sedikit lebih lambat dari Chai dalam mengasimilasi tungku spiritualnya. Karena dia hanya perlu menyatu dengan 1 tungku spiritual, gerbang tata ruang yang sesuai dengan atributnya, menyatu dengan tungku tersebut, berjalan dengan cepat. Setelah itu, dia langsung melintasi kolam hijau itu, dan menjadi orang pertama yang muncul di depan kuil alam. Hanya dengan memiliki 1 tungku spiritual, dia tidak perlu menjalani proses peleburan, dan dengan demikian menjadi orang pertama yang mendapat keuntungan dari perjalanan di surga ilusi ini. Tentu saja, dia saat ini belum bisa meninggalkan surga ilusi, dan masih harus menunggu rekan-rekannya keluar, khususnya Long Hao Chen. Pergi secara langsung tidak akan nyaman bagi mereka. Jadi dia harus melewati menara keabadian untuk pergi. Proses peleburan tungku spiritual bisa disebut berapi-api untuk kasus Sima Xian. Selain bulu di wajahnya, seluruh bulu di tubuhnya berdiri karena efek guntur yang ganas. Tungku spiritual guntur ungu memiliki kekuatan ofensif yang sangat jelas, sebanding dengan tungku spiritual tingkat kedua, kekuatannya seperti yang bisa dibayangkan, dan terlebih lagi, atribut penguasaan Sima Xian bukanlah guntur. Lagi pula praktis tidak ada manusia dengan guntur sebagai atribut penguasaan alami mereka yang ada di dunia ini. Karena alasan ini, segalanya menjadi semakin sulit baginya. Rasa sakit akibat fusi dengan tungku spiritual guntur ungu ini memberinya rasa sakit yang sedemikian rupa sehingga ia hampir merasa lebih baik saat mati. Namun kegigihan Sima Xian tidak lebih lemah daripada manusia lainnya. Jika dia tidak memiliki dedikasi dan kegigihan yang luar biasa, bagaimana dia memilih untuk menempuh jalan kekerasan sebagai seorang pendeta? Orang ini berteriak keras dalam semangat sambil menyatu dengan tungku spiritual guntur ungu ini. Mungkin sisi pemberaninya lah yang akhirnya menaklukkan jantung tungku spiritual petir ungu, saat ia akhirnya mulai menyelesaikan proses asimilasi ini. Tungku rohaninya yang lain jauh lebih mudah untuk dipadukan. Tungku spiritual ini disebut Light of Double Exposure, dan dipilih dengan sangat hati-hati oleh Long Hao Chen setelah menanyakan Ye Xiaolei tentang hal itu. Itu adalah tungku spiritual yang mendukung dengan 1 kegunaan, untuk menduplikasi serangan apapun setelah digunakan. Pembatasannya adalah jumlah penggunaannya adalah 3 kali sehari, dan pilihan cahaya eksposur ganda ini selanjutnya ditambahkan ke tungku spiritual guntur ungu secara alami berorientasi demi pengejaran Sima Xian pada jalur kekuatan ledakan. Kekuatan ledakannya langsung dan dibutuhkan oleh tim. Dibandingkan dengan Sima Xian, Lin Xin jauh lebih diberkati. Kedua tungku spiritualnya patuh untuk bersekutu dengannya hingga tingkat yang menakjubkan, sampai-sampai dia tidak perlu mengambil inisiatif apapun. Namun kedua tungku spiritual tersebut mulai berasimilasi ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Mengingat betapa kendali Lin Xin terhadap elemen api sangat tinggi, asimilasi ini senyaman ikan yang berenang di air, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam lebih lama daripada Wang Yuan. Setelah menyelesaikan asimilasi 2 tungku spiritual, dia dipindahkan ke kolam hijau. Selain Heart of Flames, tungku spiritual lain yang ia peroleh disebut tungku spiritual Flame Eagle, tungku spiritual ganda yang berorientasi ofensif dan defensif. Tungku spiritual Flame Eagle dapat membebaskan seekor elang api yang sangat besar untuk membantunya dalam serangan dan pertahanan, dan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pengguna. Tungku spiritual Flame Eagle dan tungku spiritual Heart of Flames mencapai tingkat kompatibilitas yang tinggi. Itulah alasan penting yang memungkinkan dia untuk mengasimilasi keduanya pada saat yang bersamaan. Asimilasinya juga berjalan lancar bagi Han Yu,
yang memperoleh dua tungku spiritual yang dikenal sebagai tungku spiritual penjaga cahaya dan tungku spiritual kumpulan cahaya. Yang satu pada dasarnya adalah tungku spiritual yang bersifat defensif, sedangkan yang lainnya terutama merupakan tungku spiritual yang mendukung, dan keduanya merupakan tungku spiritual yang relatif damai. Selain itu, dua tungku spiritual yang dia asimilasi secara langsung meningkatkan budidaya penggunanya. Jadi, dalam proses fusi, Han Yu merasakan kekuatannya meningkat secara bertahap, sementara energi spiritual internal bawaannya mencapai tingkat 80, yang samar-samar dia rasakan. Dalam perpaduan tungku spiritual selanjutnya, dia kemungkinan besar akan menjadi orang yang paling lancar melakukan hal itu. Asimilasi Chen Yinger sebenarnya lebih sulit dari yang diharapkan. Selain tungku spiritual kambing hitam, dia mendapatkan tungku spiritual lain yang cocok untuk pemanggil yang disebut tungku spiritual penghasil waktu. Mengandalkannya, seseorang dapat memperpanjang durasi kemampuan pemanggilan dan waktu bertahannya. Sederhananya, jika digunakan pada Magdul, kekuatannya akan bertahan selama 20 menit, bukan 10 menit setelah menyerap kristal ajaib. Ini adalah kemampuan yang sangat berguna, dan dengan tambahan kemampuan pemanggilan ganda dari tungku spiritual kambing hitam, kekuatan Chen Yinger pasti akan meningkat pesat. Namun, mengasimilasi kedua tungku spiritual ini bukanlah hal yang mudah, dan keduanya bahkan tidak memiliki atribut yang cocok, tentu saja membuat penyerapannya menjadi sulit. Namun, temperamen Chen Yinger sebenarnya relatif berlawanan dengan Wang Yuan. Setelah mendapatkan si babi kecil Magdul, kegunaannya bagi tim meningkat. Namun hingga saat ini, dia hanya mampu memberikan sedikit bantuan atau menyelesaikan beberapa tugas penting tertentu. Dia selalu memikirkan penampilannya dalam tim, dan merasa dari awal sampai akhir bahwa dia tidak pernah memenuhi tugasnya sebagai pemanggil dengan benar. Semakin baik dia diperlakukan oleh rekan-rekannya, semakin dia menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, penyerapan kedua tungku spiritual ini memberinya rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia menggigit giginya erat-erat dan menahannya, tidak gemetar sedikit pun, matanya penuh dengan keteguhan hati, dan atas dasar kemauan inilah dia menyelesaikan asimilasi berturut-turut dari tungku spiritual ini. Setiap orang memiliki keberuntungan yang berbeda, tetapi mereka menginvestasikan upaya yang sama. Dalam hidup mereka, orang selalu mendapatkan tingkat keberuntungan yang berbeda-beda, namun setiap orang akan mendapatkan beberapa peluang. Namun, terserah pada diri mereka sendiri apakah akan menangkap peluang tersebut atau tidak. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kesempatan terbaik untuk memanfaatkan kesempatan ini bagi semua orang di pasukan pemburu iblis kelas umum 21. Selama mereka keluar dengan lancar dari perjalanan di surga ilusi ini, mereka pasti akan membedakan diri mereka dari pasukan pemburu iblis lainnya. Memadukan tungku spiritual adalah sesuatu yang kelompok Long Hao Chen belum pernah alami sebelumnya, apalagi mendengar detailnya, bahkan dalam cerita tentang misteri tungku spiritual yang diceritakan Long Xingyu kepadanya, tindakan menggabungkan tungku spiritual hanya disebutkan dalam satu kalimat. Secara teori, tidak ada batasan jumlah tungku spiritual yang dapat diserap seseorang. Selama tubuhnya mampu menahannya, dia akan mampu terus menyerapnya. Namun bagaimana praktiknya? Secara umum, biasanya mampu menyerap 3 tungku spiritual, sebelum mencapai batas kemampuannya secara mendasar. Namun untuk mendapatkan 3 tungku spiritual pertama-tama membutuhkan banyak keberuntungan.